السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. فيا معاشر المسلمين rahimakumullah, pada jamaah kaum muslimin yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang penuh barakah ini, di bulan di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, Allah taala berikan kita maghfirah, rahmah dan juga barakah dalam kehidupan ini. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di tahun 1448 Hijriah. Kemudian saat ini alhamdulillah berada di tanggal 6 Muharram. Sebelum kita bahas pada kitab Al-Kabair, Al-Kabiratul Khamisatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-25, yakni tentang qatilun nafsi wa huwa min a'zamil kabair, tentang bunuh diri, dan itu masuk dalam sepaling besar dosa besar. Para jamaah, ini bulan Muharram, bulan yang sangat luar biasa. Pertama, keluar biasaannya dia masuk dalam Ashhuril Hurum. Kata Allah: inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Imam Bukhari menyampaikan, inna zamana qad istadara ka hayatihi asanah 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat, 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram dan Muharram. Wa Rajab mudharul ladzi baina Jumadil wa Sya'ban, dan yang terpisah adalah Rajab di antara 2 Jumadil dan juga Sya'ban. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengutip daripada perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalhah. Beliau menyampaikan bahwa man amila amalan salihan fihinna, siapa yang melakukan amal soleh di fihinna, di 4 bulan ini,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan amal soleh tersebut. Begitu juga wa man amila amalan sayyi'an, siapa yang melakukan amalan keburukan, maksiat, maka Allah pun berikan lipat ganda sanksi untuk orang tersebut. Pahala lipat ganda, sanksi lipat ganda di 4 bulan yang istimewa namanya Ashhurul Hurum. Sebenarnya di 4 bulan yang mulia ini, di antaranya Muharram, itu arahan Allah sangat jelas ketika kita membaca dalam At-Taubah itu, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, sampai minha arba'atun hurum. Ada arahannya satu, dalikad dinul qayyimu fihinna, dalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzolimi diri kita, jangan menzolimi diri kita, jangan pula menzolimi orang lain, karena orang lain seperti diri kita, ya. Orang lain itu seperti diri kita. Al-muslimu kal jawarih, muslim itu satu dengan yang lainnya seperti anggota tubuh. Tangan merasakan sakit, maka lisan akan mudahnya dengan mengucapkan aduh, mata dengan mudahnya mengeluarkan air mata. Muslim dengan muslim kal jawarih, seperti anggota tubuh. Berarti kalau menyakiti diri sendiri enggak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Itu para jamaah. Arahan yang kedua, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Hanya boleh membalas peperangan, tapi tidak boleh mendahului. Hanya boleh membalas di 4 bulan itu, di antaranya Muharram. Dan yang terakhir nih, ending ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah olehmu bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada hambanya, selimuti, liputi diri kalian di 4 bulan yang istimewa ini dengan amal-amal takwa, dengan amal-amal takwa. Di Muharram ada Asyura. Nah, para jamaah, ini menjadi perhatian. Mulianya Asyura, memiliki fadilahnya Asyura, sampai-sampai Rasulullah itu termotivasi untuk mengambil keutamaan itu. Di dalam ceritanya Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra bi shaumi yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadal yaumul Asyura. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW beliau yataharra, sangat amat ingin mendapatkan fadilah, keutamaan hari dengan berpuasa, melainkan hari itu adalah hari Asyura. Jadi cara Rasulullah itu dengan melakukan puasa untuk menggapai fadilah hari Asyura. Pada jamaah, ya. Lalu kemudian ada hadis yang derajat hadisnya diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang mengatakan maknanya sahih walaupun sanad matannya dhaif. Apa itu? Hadis tentang Asyura, mawassa'a ala iyalihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi hadhihi sanah. Siapa yang bertawassu'ah
pada hari Asyura untuk keluarganya, maka Allah akan berikan keluasan rezeki untuknya setahun itu. Apa tawassu'ah? Ulama menjelaskan tawassu'ah itu idkhalus surur. Satu, memberikan kebahagiaan, kesenangan, hiburan kepada keluarga. Wa taghyirut ta'am wasyarab, menyuguhkan makanan dan minuman kepada jamaah. Jadi ada cara agar Allah Ta'ala memberikan lapang rizki kita, yakni berbuat baik, menghibur, membahagiakan, memberikan makan minum yang disukai keluarga pada malam Asyura. Kepada jamaah, hadis ini memang sebagian ulama atau mayoritas ulama menyatakan dhaif, lemah. Tetapi Al-Imam Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Imam At-Tabarani, kemudian para mufti di Darul Ifta, lalu kemudian dalam kitab Faidul Qadir ala Syarhi Jami'is Shaghir Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi, beliau membolehkan melakukan hal ini, bahkan menjadi tajribah, menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Apa itu? Memberikan makan keluarga, memberikan kebahagiaan kepada keluarga pada malam Asyura. Kenapa? Karena Asyuranya saja memiliki fadilah yang luar biasa, sampai Rasulullah termotivasi untuk mendapatkan keutamaan itu, tapi caranya dengan berpuasa gitu. Lalu kemudian ada cara lain memberikan kebahagiaan. Hukum asal memberikan kebahagiaan itu kan sunnah. Hukum asal memberikan sesuatu itu kan baik, sunnah. Para jamaah, tidak pernah ada larangan untuk memberikan kebahagiaan, memberikan barang kepada orang lain. Tentang waktunya tidak pernah ada larangan. Pak Ustadz, bulan Ramadan siang hari nggak boleh nyuguhin kopi. Oh iya, kalau itu jelas. Nyuguhin kopi di bulan Ramadan nggak boleh, ya. Karena memang sedang berpuasa. Tapi hukum asal itu sunnah, boleh. Itu para jamaah. Makanya kita ada istilah lebaran anak yatim, itu berdasarkan hadis tadi itu, mawasa'a, ya. Memberikan kepada keluarga saja Allah Ta'ala lapangkan rizki, apalagi memberikan kepada anak-anak yatim. Sedikit tambahan para jamaah, anak yatim itu sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Murrah bin Kilab bin Lu'ay, waktu masih kecil, bahkan belum dilahirkan udah jadi yatim. Ibunya mengandung, suaminya meninggal, ibunya melahirkan, anaknya jadi yatim. Diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Kebiasaan orang Mekah itu memberikan asuhan kepada orang lain. Salah satunya yang punya profesi mengasuh adalah Bani Sa'ad. Muncullah nama Halimatu Sa'diyah dengan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza. Bani Sa'ad sedang paceklik, rumput pada mati, domba pada kerempeng. Akhirnya komunitas tersebut, perempuan-perempuannya berangkat ke kota Mekah untuk mendapatkan bayi diasuh, agar diasuh. Karena setelah diasuh dikasih imbalan.
Berangkatlah segerombolan orang-orang dari Bani Sa'ad, di antaranya Halimah. Tapi Halimah sayang, ontaknya krempeng, jalannya lambat, sehingga ketika teman-temannya udah dapat bayi-bayi yang diasuh, dia di pertengahan jalan ketemu temannya. Jadi udah ketinggalan itu. Sampailah di Makkah Mukarramah, ia hanya mendapati bayi yatim namanya Muhammad. Dikasih tahu sama kakeknya, ini anak yatim ya bu, bapaknya udah meninggal. Akhirnya Halimah sama Haris suaminya ngobrol, kurang lebih obrolannya, Pak, ini gimana kalau kita bawa, ntar siapa yang gaji kita? Udah kita balik lagi. Balik tuh muter. Di pertengahan jalan Haris bilang, masa udah jauh-jauh lelah letih pulang kagak bawa bocah, balik lagi dah, biarin bocah yatim juga. Dibawa deh tuh para jamaah. Apa yang terjadi? Baru menggendong saja Halimatus Sa'diyah sudah merasakan hal yang berbeda. Asinya yang tadinya nggak ada, anak yang dibawanya nangis karena asinya nggak ada. Saat menggendong bayi Muhammad, ada. Ontaknya yang tadinya jalannya lemah, lambat, air susu ontaknya nggak ada. Setelah menggendong bayi Muhammad yang yatim, cepat, dan air susu ontaknya banyak. Sampai-sampai yang teman-temannya yang udah duluan itu ketinggalan sama dia, jadi cepetan Halimah. Ya. Lalu kemudian sampai di tempatnya, tadi rumput semuanya pada mati. Setelah bayi Muhammad ada di rumah beliau, itu rumput gembal hijau, kambing yang tadinya krempeng jadi gemuk. Para jemaah bisa baca tuh di kitab Saifur Rahman Al-Mubarakfuri tentang sirah Nabi. Para jemaah, apa yang ingin saya sampaikan? Memberikan, balik lagi ke hadis Asyura, memberikan kepada istri dan anak-anak saja pada malam Asyura kebahagiaan makan dan minum, Allah Ta'ala melapangkan rizkinya. Apalagi kalau memberikan yatim. Daripada jamaah. Jadi walaupunlah kita anggap hadis mawasa'a ala iyalihi yawma Asyura itu dhaif, tapi makna hadis itu sahih. Memberi nggak pernah dilarang sama Rasulullah SAW secara asal. Asyura Rasulullah mengharapkan keutamaannya. Anak yatim adalah yang istimewa. Bahkan Anas bin Malik menyampaikan, wa farraja bainahuma, direnggangkan di antara jari telunjuk dan tengahnya. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Imam Anas bin Malik menyampaikan wa farraja bainahuma. Ketika Rasulullah menunjukkan aku dan yang mengurusi anak yatim seperti dua ini di surga, tetapi kondisinya nggak begini, melainkan begini. Apa artinya walaupun begini para jamaah? Surganya Nabi bukan surga sembarangan. Kalau kita posisinya dekat dengan surganya Nabi, berarti kita bukan orang biasa-biasa di hadapan syariat, karena kita berada di surga yang dekat surganya Nabi. Kepada jemaah, kesimpulan pada mukaddimah ini, karena saya ingin mengingatkan tentang Asyura, jangan dilewatkan. Puasa tanggal 10 di masa dahulu Rasulullah rencananya puasanya setelah diketahui itu dilakukan juga sama Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menyampaikan, insya Allah fil amil mukbil, pada tahun yang akan datang saya puasa mulai tanggal 9. Jadi mulai Tasu'a 9 dan 10 Rasulullah berpuasa, atau 10 dan juga 11. Kalau puasanya tanggal 10 berarti buka puasanya
malam Asyura bisa tuh ngajak istri anak-anak makan di luar, masaknya di dalam, makannya di luar, bisa Pak. Jadi para jamaah bilang sama istrinya, Bun, nanti malam Asyura buka puasa kita di luar ya. Senang deh tuh. Tapi bunda masak dulu di dalam, makannya di luar. Kan teras rumah ada kan, makannya di luar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewatkan pada jamaah untuk Asyura tersebut. Al-kabiratul khamisah wal 20, dosa besar yang ke-25. Apa itu? Qatilun nafsi, membunuh dirinya. Jadi ini isim fa'il mudhof ilaih kepada maf'ul bihnya. Wa hiya min a'dhamil kabair. Dia itu masuk dalam kategori sepaling besar dosa besar. Membunuh diri. Pak, apapun dah caranya bunuh diri. Membunuh diri sepaling besar dosa besar. Dengan cara apapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu luar biasanya syariat. Ada orang bilang, yang bunuh diri saya, yang punya jasad saya, ruh nempel di diri saya, apa urusannya dengan Allah, katanya. Nah, ini pikiran orang nggak benar ya. Karena keberadaan dia itu yang mentakdirkan dan mengadakan, menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad ini cuma hak amanah, dititipin sama Allah, bukan milik kita. Karena kita nggak pernah menciptakan, nggak menjadikan. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pantas kalau misalkan Allah Ta'ala memberikan sanksi bagi orang yang membunuh dirinya sendiri, apapun alasannya. Dulu pernah ada yang mau disuntik mati ya, apa namanya, eutanasia ya kalau nggak salah namanya, karena kondisinya dia ngelihat istrinya nggak tega. Jadi dia ngajuin tuh ke MUI untuk diizinkan istrinya disuntik mati. Ya nggak bisa lah, pembunuhan juga namanya. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun, mau ngambil tali gantung leher, mau putus urat nadi, mau nggak makan, para jemaah ya nggak makan, menceburkan ke api, pokoknya yang menyebabkan kondisi dia ruhnya hilang, hukumnya min a'dhamil kabair, sepaling besar dari dosa besar. Kalau Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Satu potongan ayat, satu ayat cuma potong di situ. Potongan berikutnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Tuh. Kalau mau diartikan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan batil, secara zalim, sekalipun cuma seteguk air, kecuali dengan jual beli yang saling ridha. Dan jangan pula wahai orang-orang yang beriman, kamu membunuh dirimu sendiri. Tuh, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kamu itu rahima, maha penyayang. Itu
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Artinya adalah ayat ini bilang, kalaulah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kita, berarti kita ketika diperintahkan mengikuti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu penyayang, berarti kita nggak boleh makan harta orang lain, mengambil harta orang lain secara zalim, batil. Lebih parahnya lagi, kita nggak boleh membunuh diri kita, apapun kondisinya, apapun alasannya, nggak boleh. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala menegaskan innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Ta'ala kepada kalian itu adalah Maha Penyayang, berarti tidak pernah ada kondisi yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya. Nggak ada. Kelihatannya Allah meninggalkan saya, Anda yang meninggalkan Allah. Sepertinya Allah lupa sama saya, Anda yang lupa sama Allah. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ketika innallaha kana bikum rahima, Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu rahima, Maha Penyayang. Ini kan berarti penegasan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadir. Para jamaah, kalau kita bahas hijrah, wa may yuhajir fi sabilillahi, siapa orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Kalaulah para jamaah nih ya, dia kesusahan di satu tempat, maka perintahnya kesusahan ekonomi lah, maka perintahnya hijrah. Ketika hijrah, Allah jamin ada tempat luas ama wasa'ah, rezeki yang luas. Tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau misalkan dia sakit dan seterusnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi masih tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala syafi, yang maha penyembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menggerakkan hamba-hambanya untuk memberikan, membantu, menyalurkan sedekah, sumbangan, dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada, bukan insya Allah, dipastikan tidak akan Allah Ta'ala meninggalkan hambanya, tidak akan. Makanya alasan yang bohong kalau misalkan kenapa Anda bunuh diri, karena takut anak saya nggak makan, takut anak saya nggak minum, bohong. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ada perjalanan ya dari Mustika Jaya ke sini, nemuin pengamen Pak di perapatan yang mau ke tol itu, di perempatan jalan yang mau ke tol. Sebelum subuh dia udah siap-siap gitu Pak. Ya. Pertanyaan di dalam hati saya, ya Allah, ini orang sholat apa enggak ya? Gitu. Lalu kemudian saya kembangkan, kalaulah Anda, wahai si pengamen, dalam hati saya ini sedang berbicara, hanya mengandalkan pikiran dan tenaga saja, Anda akan lelah, Anda akan capek. Itu para jemaah. Dan berapa banyak, mohon maaf sekali lagi, orang-orang yang menterjunkan dirinya, saya bilang, menterjunkan dirinya dalam kemiskinan itu, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya memang dia tahu lalu menjauhkan, ada kalanya memang dia tidak tahu secara akidah. Kepada jemaah, ini pentingnya kita bukan hanya sekedar memberi, tapi memberikan pengetahuan. Jadi kepada orang-orang miskin tuh, ketika memberi sebelumnya kita harus memberikan pengetahuan gitu.
wahai anak-anak yatim, misalkan kalau kita mau santunan anak-anak yatim, ibu, fakir, miskin dan sebagainya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah, insya Allah Allah Ta'ala akan gerakkan hati hamba-hambanya untuk memberikan ibu. Kan di sana di Riyadhus Shalihin kan gini para jemaah, laisal miskin bikasrati su'al, bukanlah orang miskin itu yang banyak minta. Pak, minta Pak, belum makan, minta lagi Pak, minta Pak, belum makan. Itu bukan orang miskin, bukan orang miskin tuh. Tapi orang miskin adalah orang yang apik, yasta'ifu, orang yang apik menahan dirinya untuk tidak meminta-minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpunyaan dia sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah taala yang menggerakkan hati setiap hambanya. Lah terus gimana orang pada tahu kalau kita kagak minta? Allah yang akan menggerakkan. Allah yang akan menggerakkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melabelkan diri kita. Jangan melabelkan diri kita. Saya orang miskin, ayo yang mau sedekah sini saya sama saya. Nah, jangan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selagi masih bisa bergerak tubuh ini, sekalipun dia seorang diri, wajib baginya berusaha mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Kenapa? Karena membunuh diri sendiri haram. Para jemaah, itu wajib bagi seseorang ketika dirinya masih bisa bergerak selemah apapun, tapi masih bisa bergerak, masih bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib baginya, sekalipun seorang diri, wajib baginya mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Dalam rangka apa? Untuk melanjutkan kehidupan dirinya, karena membunuh diri adalah haram. Haram. Kepada jemaah. Jadi dia yang orang miskin, dia bilang sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah mudahkan, berikan saya rezeki ya Allah buat makan, ya Allah sesuap nasi. Tapi diem aja. Saya sampaikan haram. Kenapa? Karena membunuh diri itu dilarang. Lah kalau dia udah tahu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia menyatakan dirinya miskin, lalu dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam kemiskinan dia masih bisa bergerak. Dia masih bisa ngumpulin bekas air mineral. Dia masih bisa menawarkan diri ke tempat-tempat, entah itu masjid dan lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam proses itu dia berdoa. Lah kalau cuma dia ngaku diri dia miskin, bisa bergerak, tapi doa aja kerjaannya, ya nggak bisa begitu. Dia meninggalkan kewajiban untuk dirinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kewajiban dia untuk menyelamatkan dirinya dengan cara apa? Bekerja. Tentunya kalau misalkan dia nggak, mohon maaf sekali lagi, dia nggak mampu, ya, dia di kursi roda, kakinya mohon maaf nggak ada, ataupun ketika ada lumpuh, ya, barulah dia bisa melakukan. Udah saya doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu udah kondisi mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, Ustaz, kalau kerjaannya minta-minta gimana? Ya tadi, ya, hukumnya makruh, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya makruh, ya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan membunuh diri itu haram hukumnya, berarti menyelamatkan diri dengan cara bekerja menjadi wajib. Terlebih lagi ayat Allah Ta'ala bilang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ke dalam kebinasaan saja kita nggak boleh, para jemaah yang dimuliakan Allah. Apa itu kebinasaan? Kesusahan, kondisi yang mengakibatkan kita susah, lalu kemudian kita mati, binasa, nggak boleh. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjaga itu wajib jadinya. Wajib. Para jamaah lagi mau kunjungan ke Mandalika misalkan, naik pesawat khusus, ada 3 orang, qadarullah pesawat baling-balingnya misalkan kagak muter, jatuh deh tuh Pak. Yang meninggal pilotnya doang. Para jamaah 3 orang alhamdulillah masih hidup. Di tengah-tengah hutan mampirnya Pak. Ya, tengah-tengah hutan, perbekalan semuanya kagak ada, segala macam. Para jamaah menelusuri hutan. Ya, handphone kagak ada, habis tuh pokoknya. Yang ada cuma diri sama pakaian doang. Menelusuri hutan sehari, kuat para jamaah. 2 hari kuat para jamaah, insya Allah kuat. Ya. Lalu kemudian para jamaah diam aja, duduk dah, nungguin makanan jatuh kali, atau nungguin ada hewan yang bawa buah-buahan, doa aja, ya Allah tolong kirimin makanan, ya Allah tolong kirimin makanan. Dalam kondisi seperti itu kan berarti nanti menghantarkan kepada kebinasaan. Nggak berusaha mencari, haram, dosa. Namanya para jamaah sedang menghantarkan diri kepada kebinasaan. Yang kedua, mengakibatkan para jamaah membunuh diri para jamaah sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Kondisinya saat itu perbekalan sudah tidak ada, alat-alat pun sudah ada, kondisi fisik masih kuat. Maka yang harus dicari adalah bagaimana menyambung hidup berikutnya. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada makanan yang halal, hewan nggak ada yang halal, ada cuma babi doang. Maka ad-darurah tubihul mahzurat. Kemudaratan, kesusahan membolehkan kita mengkonsumsi yang dilarang, tapi cuma sekedar menyambung nyawa. Itu para jemaah. Wah, ini ada babi nih. Oh dah. Kita buru babi tersebut, diolah ala kadarnya, buat nanti kondisinya lemah, tenaga sudah mulai lemes, konsumsi itu darurat. Kalau selagi masih bisa bergerak berjalan, jangan dulu, tapi itu mesti dipersiapkan. Udah dipersiapkan, di pertengahan perjalanan nemu kelapa, ya udah yang tadi dibuang, ambil kelapa. Kalau diem aja di situ, haram hukumnya, karena akan menghantarkan kepada membunuh diri. Jadi mencari rezeki ma'isyah hukumnya wajib, karena untuk menyelamatkan diri jangan sampai mati. Itu kalau dia cuma seorang diri, apalagi kalau punya istri sama anak. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman. Siapa orang yang melakukan hal tersebut maksudnya apa? Makan harta orang secara batil, ngambil harta orang secara batil, membunuh diri, dilakukan karena udwanan, karena permusuhan, wazulman, atau karena memang kejahatan, kezaliman saja. Kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Maka Allah Ta'ala akan alirkan tuh neraka, api neraka tuh dialirkan ke dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Para jamaah. Jadi kan ayat ini dua hal nih, memakan secara batil, yang kedua membunuh diri. Makan secara batil para jamaah udah pasti tahu ya siapa yang lagi ditangkap itu. Cuma ditangkap doang sih sebenarnya mah, dipindahin dari rumah ke penjara yang mewah gitu para jamaah. Ya, alokasi pendidikan diembat juga, lalu kemudian segala macam lah. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duit rakyat itu kalau disalahgunakan berarti dia mengambil secara batil, secara batil. Ya. Rakyat pada teriak walaupun nggak pakai dolar, tapi kena imbasnya juga, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong kalau pakai dolar, imbasnya sampai ke bawah-bawah. Pertamax naik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 10 tambah 6 jadi 18 nih para jemaah nih. Karena kebanyakan makan yang batil. Nauzubillah summa nauzubillah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Siapa yang tadi makan harta batil, siapa yang membunuh diri atau membunuh orang lain atas dasar permusuhan, dia makan secara harta batil. Jadi para jemaah, kalau kita sebel sama orang, kalau kita kesel sama orang, musuh sama orang, tetap harta dia haram kita ambil. Haram. Sebel banget sama tetangga, tetap Pak, kalau kita ngumpetin sendal dia haram. Haram. Bocorin ban dia haram. Haram. Karena itu secara batil. Siapa yang melakukan itu, Allah akan alirkan ke dalam dirinya neraka jahanam. Para jamaah, panasin air mendidih sampai bergejolak, langsung minum. Nah, itu baru di dunia, Pak. Kalau di sini ada lahar panas, para jamaah minum itu. Itu baru di dunia. Kalau di neraka, udah na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. In tajtanibu, kalau kamu menjauhi kabaira, hal-hal dosa besar, matun hauna anhu, yang kamu dilarang itu. Kalau kita menjauhkan dosa besar nih para jamaah, kalau kita menjauhkan kemaksiatan, apa yang Allah berikan? Nukafir ankum sayyiatikum, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, wa nudkhilukum, dan Allah masukkan kita ke dalam tempat yang mulia. Jadi para jamaah, menjauhkan yang dimaksiatkan, menjauhkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Saya kasih contoh, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah mau berangkat nih ke satu tempat. Mohon maaf sekali lagi, acara dangdutan dah. Penyanyinya seksi. Kan udah pasti maksiat itu. Maksiat, Pak. Ya, ada tetangga kita hajatan manggil artis dangdutan nyanyi atau organ tunggal nyanyi. Di pertengahan jalan, para jamaah diajakin main futsal. Hukum main futsal kalau nutup aurat kan boleh, Pak. Hukum main futsal asalnya boleh. Ketika para jamaah mau datang ke tadi tuh dangdutan yang orientasinya adalah melihat aurat lah gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang membawa para jamaah main futsal, padahal hukum main futsal adalah boleh. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah saat itu sedang menjauhi dosa, dan saat itu pula para jamaah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum boleh itu bisa berubah menjadi wajib
kalau sebelumnya ada tujuan kemaksiatan ke tempat lain. Gitu Pak. Makanya kalau ada orang ngobrol yang tidak mengganggu, jangan dilarang. Dia kerjaannya ngobrol doang. Jangan salah. Boleh jadi ngobrolnya dia saat itu dia sedang berusaha tidak melakukan kemaksiatan. Berarti ngobrol tersebut yang tadi hukumnya boleh menjadi wajib. Karena ngobrolnya dia adalah sedang berusaha meninggalkan kemaksiatan. Itu para jamaah. Ini para jamaah nih. Ya kalau di sini mah sunnah namanya, aman dah, ya. Atau lari olahraga dah, atau nyiramin kebun, nyiramin tanah segala macam. Itu para jamaah. Kalau para jamaah nggak nyiramin kebun, nggak nyiramin tanaman dan lain sebagainya, para jamaah megang handphone. Ketika megang handphone, mungkin nauzubillah min dzalik ada hal-hal yang dilihat yang menggairahkan nafsu syahwat kita. Para jamaah akhirnya nyiramin, maka nyiramin itu adalah upaya untuk menjauhkan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalilnya Kiai Bahauddin atau Gus Baha, bahwa hukum boleh dalam usul fik bisa jadi wajib gitu, karena dia sebagai upaya menjauhi kemaksiatan. Maka ngobrolnya orang, bercandanya bocah santri, main kelerengnya bocah santri jangan dilarang, karena boleh jadi kalau dia tidak melakukan itu ada hal yang sangat tidak bermanfaat yang dia lakukan. Para jamaah, biarkan anak berantakin rumah, karena kalau nggak berantakin rumah dia megang handphone, akhirnya melakukan ya tadi itu kenikmatan dalam tontonan handphone tersebut. Itu para jamaah. Jadi hadis ini, ayat ini, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nughfir ankum sayyi'atikum wa nadkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa besar yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kamu dan kamu ditempatkan di tempat yang mulia. Berarti pengalih itu yang tadinya hukumnya boleh mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya buat yang belum punya pasangan, Pak, anak-anak muda, olahraga itu pengalih, main futsal itu pengalih. Jangan dimarahin kita sebagai orang tua, karena boleh jadi para jamaah kalau itu tidak dilakukan, syahwatnya akan menggebu-gebu dan dia melakukan kemaksiatan. Maka main futsalnya dia, lari paginya dia, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai upaya menyelamatkan diri tadi. Bahkan kalau misalkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia menyelamatkan diri dengan cara main game, ya, tapi menyelamatkan diri dia dari melakukan onani dan seterusnya kemaksiatan, itu main game itu menjadi penyelamat, karena dia telah menjauhi kemaksiatan, walaupun asalnya game itu la faedata lahu, nggak ada manfaatnya. Tapi karena main game itu sebagai upaya penyelamatkan diri dari melakukan kemaksiatan, maka main game itu boleh jadi berpahala. Gitu para jemaah. Jadi cara berpikirnya, ketika ada sesuatu yang menyelamatkan kita melakukan kemaksiatan, maka sesuatu itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hukum mubah dia bisa menjadi wajib dan berpahala. Karena apa? Karena ada sebab. Itu pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang dia tinggalkan. Wa qala Allah Ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa atama. Orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, orang yang tidak membunuh dirinya atau membunuh yang diharamkan, tidak membunuh yang diharamkan, wala yaznun, tidak berzina, maka kalau dia melakukan berdoa kepada selain Allah juga, kalau dia melakukan membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri, kalau dia melakukan berzina,
maka Allah yalqa asama, Allah akan memberikan catatan dosa dan Allah Ta'ala akan melemparkan dia ke dalam neraka. Jadi dua ayat ini pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita, memberikan arahan kepada kita, ya, walaupun kita terhadap diri kita tetap saja larangannya ada. Tidak boleh kita menyakiti diri kita, ya. Tidak boleh kita menghantarkan ke diri kita kepada kebahayaan dan menghantar apalagi sampai kepada kematian, gitu para jemaah, ya. Makanya puasa wisol, puasanya nyambung terus gitu Pak, itu hukumnya haram karena dia menghantarkan kepada kebahayaan. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, apapun bentuknya, ya. Jadi sangat luar biasa sekali para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syariat yang Allah Ta'ala berikan melalui Rasulullah SAW, yakni menjaga keberlangsungan hidup, menjaga kenormalan hidup, menjaga seluruh apa yang Allah Ta'ala titipkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangankan sampai mematikan, membahayakannya saja tidak diperkenankan. Pak Ustadz, membahayakan akal nggak boleh, makanya minum khamr haram. Makan paku boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh, karena membahayakan organ tubuh, haram. Para jemaah, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pertemuan berikutnya baru kita baca hadis-hadisnya, itu baru ayat-ayatnya saja, ya. Oh iya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mohon maaf sedikit. Ini saya tulis dalam catatan kitab ini, saya ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini Pak, ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, itu dipakai sama Amr bin As. Ceritanya gini, singkat saja. Amr bin As mimpi basah. Lalu kemudian mimpi basah, mungkin karena ditinggal sama pasangan yang nggak ada untuk melakukan itu para jemaah, akhirnya dia mimpi basah. Kondisi mimpi basah dia dalam kondisi yang sangat amat dingin sekali. Sangat amat dingin sekali cuacanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mikir, nih kalau saya mandi, saya bakalan pingsan ini. Bakalan pingsan saya. Jadi saya nggak mau, jangan mandi dah. Dia tayamum. Habis tayamum, dia keluar sholat subuh sama sahabat-sahabat. Sholat subuh. Amr bin As cerita sama sahabatnya, saya malam mimpi basah, mimpi mengakibatkan saya junub, tapi saya nggak mau mandi karena dinginnya luar biasa gitu. Lah ente gimana Amr bin As? Udah sana tanya sama Nabi. Akhirnya tanya sama Nabi, Nabi, saya malam mimpi basah, cuma karena kondisi dingin banget Nabi, saya ngeliat diri saya khawatir pingsan, khawatir saya binasa. Kan Allah Ta'ala bilang, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kamu bunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Setelah Amr bin As menyampaikan itu para jemaah, apa yang terjadi sama Rasulullah? Fadhahika Rasulullah SAW wa lam yakul syai'an. Rasulullah tersenyum saja mendengarkan ceritanya Amr bin As. Dia yang mimpi berhubungan junub, kemudian dia menilai dirinya, aduh ntar jangan saya pingsan nih. Akhirnya dia nggak mandi, malah dia tayamum. Nah ini ijtihadnya Amr bin As. Apa artinya? Jangan menceburkan diri pada kebinasaan. Para jamaah bisa melakukan itu? Bisa. Berada di daerah mana, tempatnya bagaimana, asumsinya bagaimana, gitu para jamaah gitu ya. Jadi bisa menggunakan ayat ini. Tentunya kondisinya setelah melihat pengamatan, ya. Jangan buat susah diri kita. Itu saja para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup dengan tasbihul kifarah, ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ya, boleh. Silakan. Menzalimi diri.
korelasinya dengan kalau Nabi Yunus la ilaha illallah untuk minat dolimin apa? La ilaha illallah. Mengaku bahwa saya adalah dolim. Oh, itu mah ini doang, apa pengakuan i'tiraf saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Jadi kondisinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dia lakukan, gitu. Itu mah pengakuan diri tentang ketawaduan diri dia, bahwa dia mengaku dirinya zalim, padahal mah dia sedang memohon kepada Allah untuk diampuni dan seterusnya. Tapi itulah orang-orang hebat begitu. Orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mengakui dirinya kurang terus. Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga, tapi masih saja kalau sholat mengakibatkan kakinya bengkak karena kelamaan berdiri atau kelamaan sujud, padahal sudah dijamin masuk surga. Nah begitulah ya, para nabi mengakui dirinya zalim, dekat dengan Allah, padahal mendekat dengan Allah cuma mengakui, merasakan diri itu. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin sering dia menganggap dirinya banyak salah, padahal tidak. Ya. Jadi itu hanya pengakuannya saja, ya. Jadi bukan berarti zalim dalam pengakuan. Kalaupun ada kaidah gini, terjemahannya adalah bahwa perbuatan tidak baik yang dilakukan sama orang-orang yang dekat dengan Allah, gitu. Perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah alat untuk orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia melakukan hal tersebut sehingga dia dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, Pak, minum berdirinya saja dia menganggap dirinya salah. Orang-orang yang dekat dengan Allah menganggap minum berdiri sambil berdirinya saja dia menganggap dirinya salah. Nah, kalau hal tersebut orang yang jauh dari Allah menganggap bahwasanya itu salah, berarti orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kasus tersebut dia akan berusaha untuk melakukan apa yang dicontohkan sama Nabi tadi, sehingga dia pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu para jemaah. Ya kan? Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tergerak hatinya untuk makan lebih juga, itu luar biasa, menjadi kesalahan buat dia, tidak buat kita. Itu di dalam kitab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa, Al-Imam Al-Ghazali itu ketika puasa dibagi menjadi 3, puasa ya orang-orang yang dekat dengan Allah itu cuma sekedar mikirin ntar buka sama apa, itu batal versinya dia. Tapi itu nih pagi nih dia mikirin ntar buka sama apa ya, itu mikirin begitu saja, menurut versinya dia yang dekat dengan Allah itu batal versinya dia, bukan versi syariat, versinya dia. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sudah dekat dengan Allah. Kalau terlewat saja hatinya dari mengingat Allah, maka dia menganggap dirinya udah batal, udah salah gitu maksudnya. Jadi begitulah kondisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi ujian ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani hamba di luar batasnya. Itu bagaimana kita sebagai hamba mengetahui batas kita? Kemarin ada yang ribut itu gara-gara ada satu ustaz bilang
dolar 8.000 yang kasih rezeki Allah, dolar 12.000 yang kasih rezeki Allah. Ya artinya batas kita masing-masing memang berbeda, tapi bagaimana kita sebagai individu mengetahui batas kita? Oke. Siap. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang di luar batasnya itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara mengetahuinya? Pengamatan kita, nazar kita, melalui pemikiran kita. Bahwa syariat itu membolehkan ijtihad, Pak. Ijtihad itu adalah basicnya zanni, adanya persangkaan yang akan terjadi kalau melakukan ini, dan persangkaan yang akan terjadi kalau melakukan ini itu ternyata membahayakan, maka dia tidak boleh melakukannya. Gitu para jamaah. Ini para jamaah berada dalam satu kasus COVID, Pak, ya. Kasus COVID, kondisinya adalah bahwa ketika interaksi dibebaskan, maka akan banyak yang sakit, kemudian banyak yang meninggal. Tempat interaksi diantaranya adalah masjid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ulama menyampaikan, ya udah kalau begitu gunakan masker, hand sanitizer, disemprot dan sebagainya, ambil jarak, laksanakan itu ibadah. Itu adalah asumsi, satu ijtihad, jangan sampai terkena wabah itu. Itu kan dasarnya pemikiran, Pak, yang bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Itu ijtihad namanya. Tetapi Islam mengedepankan sesuatu yang terjadi. Maka di dalam ijtihad tersebut, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, asumsi kekhawatiran itu harus dinomorsatukan. Tadi kasusnya Amr bin As dah, ya, dia junub, ketika dia mau mandi kan dinginnya luar biasa, ntar kalau mandi saya pingsan lagi, saya pingsan lagi. Itu kan asumsi dia, ya. Tapi apakah terjadi pingsan kalau belum dicoba? Ya nggak tahu, tapi kan nggak boleh Islam melakukan itu. Asumsi yang kuat maka memunculkan hukum dari asumsi itu. Berarti dia diberikan dispensasi untuk tayamum saja. Itu para jemaah. Makanya ketika dia cerita sama Nabi padhika, Nabi cuma nyengir aja, cuma senyum aja, kagak komentar. Ente kagak boleh begitu, harus mandi dulu biar pingsan dulu. Nggak begitu, nggak. Ijtihad nggak dibangun itu. Nah, balik lagi ke dolar. Kalau misalkan dolar naik 18.000 dan sebagainya misalkan gitu para jemaah, lalu kemudian ada ulama yang menyampaikan mau naik berapapun terserah, rizki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, rizki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kondisi jaminan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menuruti bagaimana kita mengusahakan. Kalau kita mengusahakan secara syariat muamalah, kita melakukan kerja A, dapatnya A, kerja misalkan saya jadi ngajar lah, jadi guru lah misalkan ya, di salah satu lembaga pendidikan, misalkan sekali lagi digajilah misalkan 2 juta, dia berangkat dari jam 6 lalu kemudian pulangnya jam 3 sore, dikasihlah 2 juta. Itu memang udah akad muamalahnya begitu para jamaah. Lalu kemudian si dolar diinformasikan naik, dia kan mengukur, berputar ini pikiran dia buat dirinya dan buat orang yang dijamin, istri sama anak-anaknya. Lah kalau muamalahnya udah jelas secara syariat, dia mendapatkan 2 juta, maka dia boleh menyampaikan protesnya, ini jangan naik dong, kondisi saya pendapatannya segini, bagaimana saya memberikan abadnya dan sebagainya. Boleh melakukan itu, karena melakukan itu tidak sedang menyatakan Allah nggak menjamin, nggak begitu.
Nggak begitu. Itu berjamaah. Jadi sisi husnuzon tidak boleh dihilangkan. Sisi protes tidak boleh juga didiamkan. Harus dimunculkan. Harus dimunculkan. Jadi mengukur la yukallifullah itu menuruti akal kita. Dia mah nggak mampu pak, ini jangan dinaikin dong segini, gitu. Menuruti pemikiran kita. Jadi kita bisa menentukan dia mampu, dia nggak mampu melalui pemikiran kita. Ketika kita bilang dia mampu, dia nggak mampu, lalu kemudian protes itu bukan sedang mengimani Allah nggak menjamin, bukan. Dia sedang melakukan sebuah ijtihad untuk dirinya. Kalau ini terjadi buat keluarga saya, maka nambah susah dong. Gitu. Nambah susah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh nggak tenang? Lah jangan tenang. Jangan tenang. Melakukan upaya protes, melakukan upaya ya teman-teman mahasiswa demo, pada saat yang sama iman dia harus dikuatkan, munajat dia harus dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes akibat sesuatu kenaikan bukan berarti menurunkan iman, bukan. Dia sedang menegakkan satu sisi syariat, yaitu keadilan, gitu ya. Jadi husnuzon saya bahwasannya para ulama yang menyatakan mau dolar naik segala macam, oh itu mah nggak apa-apa, rezeki sudah dijamin, itu berarti sedang membicarakan mendukung aspek keimanan jangan sampai kendor. Tapi harusnya nggak boleh berhenti di situ, nggak boleh berhenti di situ ya, karena dia harus melihat kondisi dampak real yang terjadi di masyarakat, gitu. Jadi bagaimana cara menentukannya? Melalui pikiran kita, karena di setiap kita dipersilakan untuk berijtihad. Gitu para jamaah ya. Saya kira cukup yang dapat disampaikan. Ada lagi? Ya, baik. Ini tentang anak yatim. Sampai saat ini saya belum bisa mengungkapkan karena saya pernah merawat anak yatim. Saya pernah ngomeli anak yatim itu sampai habis-habisan karena dia pindah agama. Jadi solusi Karena apa? Pindah agama. Astagfirullah. Jadi kita itu supaya sayang sama dia, supaya kita tenang sama dia, bagaimana Pak Fajar? Tapi masih ada? Anaknya masih ada? Masih. Dan udah berapa tahun menjalankan pindah agama tadi? Kurang lebih 7-8 tahun. Allahu Akbar. Udah pernah ngobrol Bapak? Semenjak saya omeli berpisah sampai saat ini. Sebelumnya minta penjelasan nggak kenapa bisa pindah? Saya jadi kampung. Oh. Dari SMP, SMA sampai kerja, ya itu saya didik. Setelah pindah dari saya, setelah saya omeli lah, pindah agama, saya omeli itu terus langsung. Oh. Pindah agama dulu apa diomelin dulu? Pindah agama. Pindah agama dulu, baru diomelin. Pindah agama tapi langsung diomelin, nggak dicari tahu kenapa. Oke, sip. Jadi gini para jemaah. Sebelumnya Islam. Oh, Islam kan ngikut sama beliau ya. Oh, pindah agamanya. Jadi gini. Yang pertama, hah? Pindahnya karena nikah perempuan. Dianya perempuan. Perempuan. Oh, yang diasuh perempuan. Anak yatimnya perempuan. Oh, oke. Iya. Baik. Yang pertama, karena sudah balik, Bapak nggak punya tanggungan kesalahan. Karena sudah balik, gitu ya, sudah balik. Wanita, perempuan, dia terus menjadi yatim sekalipun balik, kecuali kalau udah punya suami. Jadi kalau perempuan tuh begitu batasannya.
Jadi perempuan itu kapan tidak dianggap yatim? Kalau sudah punya suami. Jadi keyatimannya hilang. Nah, balik lagi tadi, ada masalah nggak, ada tanggungan nggak dari ke saya? Nggak ada. Secara tanggungan dosa sudah tidak ada karena bapak sudah menyelesaikan tugas itu dan dia sudah balik, gitu ya. Jadi secara catatan itu tidak ada. Mungkin secara moral saja, bahwasannya wah dulu diasuh dan sebagainya, akhirnya dia pindah ya. Memang harusnya jangan langsung diomelin, tapi diajak ngobrol terlebih dahulu ya, diajak ngobrol dulu sehari, 2 hari, ngobrol lagi, tetap masih disayang aja dulu ya, artinya masih diperhatikan dulu ya, masih diperhatikan sehari, 2 hari, jangan diputuskan, karena boleh jadi dia sedang buntu pikiran itu, buntunya dengan label cinta yang dia tidak bisa, dia tidak tahu kemasan agamanya apa, gitu. Maka jangan ditinggal yang seperti itu. Biarkan, kalaupun dia sudah misalkan sudah pindah agama, oke, nggak jadi masalah, tapi komunikasinya tetap dijaga. Karena kita harus menyelamatkan dia, posisi dia boleh jadi tidak tahu karena dimakan cinta, gitu. Yang label agamanya nggak ada. Komunikasinya dibangun lagi, gimana kabar, saya minta maaf dan sebagainya, gitu. Lalu kemudian ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terlahir dalam kondisi muslim ya Pak, muslim. Insya Allah kalau dijalin lagi hubungannya, maka ia akan kembali. Kalau misalkan awalnya muslim, tapi bagaimana hubungan kita orang yang dekat dengan beliau? Ya, saya punya keluarga pun demikian juga sama. Ya, keluarga saya pindah ke Konghucu, ke Cina, Konghucu. Lalu kemudian kita nggak tinggalkan, kita jalin komunikasi. Ya, dia main ke rumah kita, baik sebagaimana awal. Pada akhirnya, alhamdulillah, doa kita diijabah, dia masuk Islam. Gitu, masuk Islam. Coba bangun komunikasi lagi, minta maaf, nggak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah Ta'ala mengijabah doa kita. Sampaikan ke Allah bahwa kita ingin menyelamatkan anak tersebut, gitu ya. Jadi secara hubungan kaitan dengan dosa sih udah nggak ada ya. Yang terpenting saran saya, bangun lagi komunikasinya, kita selamatkan dia. Tapi udah 7 tahun ya. Berapa tahun tadi? Berapa? 8 tahun. 8 tahun yang lalu ya. Oh ya, 2. Oh, Masya Allah. Nah ini ibroh itu pelajaran buat kita. Kalau misalkan kita temui ada kondisi yang seperti itu, maka yang kita kedepankan adalah komunikasi, kemudian komunikasi, ngobrol secara dalam dari hati ke hati, sehingga ada peluang lagi buat kita menarik dirinya kembali, gitu. Nah yang sudah terjadi ya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Bapak karena sudah dia balik, jadi udah selesai urusan, nggak jadi masalah, ya. Saya kira itu Pak jawabannya. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya alhamdulillah ta'lim kajian kita selesai, dan bersama-sama kita tutup dengan tasbihul kibarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.